Siapa? Mustafa Kamal ini melarang ibadah haji. Ibadah haji nggak boleh pada masa Mustafa Kamal. Kalau ada orang bilang katanya dia pengidola Mustafa Kamal Atatürk, mungkin dia gak ngerti. Dia gak ngerti, gak usah diikuti orang gak ngerti. Ya mungkin cari muka aja karena lagi ke negara sana. Mungkin mau pinjam duit, mau apa gitu lah. Makanya ngomong gitu. Tema yang kedua, Mustafa Kamal. Mustafa Kamal ini tokoh sekuler. Dia lahir tahun 1881. Meninggal tahun 1938. Nah, dia ini yang menghancurkan khilafah Utsmaniyah di Turki. Turki yang asalnya dulu ibu kota khilafah yang ditakuti oleh negara-negara barat selama 5 abad. Selama 5 abad, negara-negara barat itu takut dan Amerika dulu bayar upeti ke Turki. Sekarang negara Islam yang bayar sama dia. Sama Amerika, sama barat itu. Dulu yang ditakuti ya Mustafa Kamal ini yang menghancurkan khilafah Utsmaniyah. Di sana dulu orang-orang tuh berjilbab, bercadar ya. Setelah Mustafa Kamal ini berkuasa, para khalifah dideportasi ya. Sultan-sultan Utsmani, Sultan Abdul Hamid itu dideportasi ke Perancis, kemudian sultan setelahnya dibuang ke Vina, ke Widna, kemana-mana, lalu dia berkuasa, lalu masyarakat gak boleh pakai jilbab. Perempuan yang sekolah wajib pakai rok mini, bukan rok mini ya, kalau rok mini nama orang, rok mini. Saya masih ingat dulu ketika masih kecil, anak-anak sekolah SD, SMP, roknya di atas lutut. Itu kan warisan Mustafa Kamal. Baru setelah tahun 90-an ada demo-demo jilbab baru agak panjang ke bawah. Sekarang ini alhamdulillah sudah ke bawah. Cuma karena pergaulan bebas, kalau sepi-sepi dibuka kadang-kadang. Ini yang rusak. Mengapa? Karena negara ini sudah tidak islami. Dan di Turki ini oleh Mustafa Kamal, simbol-simbol agama diganti dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Pondok-pondok, madrasah-madrasah ditutup semua. Ribuan ulama dibunuhnya. Lebih 5.000 ulama waktu itu yang dibunuh. Cuma ada ulama namanya Sayyid Sulaiman yang mendirikan pondok Sulaimaniyah. Sayyid Sulaiman ini karena mengajar waktu itu gak bisa, akhirnya apa? Sayyid Sulaiman ini seorang ulama beralih menjadi sopir taksi. Kalau ada anak muda bekerja dekat dengan beliau ditanya, kamu gajinya berapa sebulan? Sekian. Kalau kamu ngaji ke saya kasih gaji lebih dari itu. Ngajinya di mana? Di dalam taksi. Mengapa? Biar agama tetap berjalan. Syekh Sulaiman ini. Itu kan ceritanya pondok-pondok Sulaimaniyah. Jadi orang-orang diajak belajar sambil naik taksi beliau. Diajarkan Al-Quran, diajarkan apa. Sampai kemudian setelah Turki ini agak leluasa ya. Akhirnya madrasah atau pondok Sulaimaniyah ini bisa berdiri di mana-mana. Di Indonesia termasuk di Pekanbaru kan ya. Ada pondok Sulaimaniyah. Itu warisan dari itu. Syekh Sulaiman di Turki itu. Karena putar otak gimana caranya sampai-sampai ya siapa Mustafa Kamal ini melarang ibadah haji. Ibadah haji gak boleh pada masa Mustafa Kamal. Gak boleh ibadah haji. Dan ini hal-hal yang semacam ini munculnya aliran-aliran sesat ya, aliran-aliran sesat termasuk Wahabi. Ini memang sudah dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Latunqadanna ural Islam urwatan." Sungguh simpul-simpul Islam, tali-tali Islam akan benar-benar diputus satu demi satu. Artinya ajaran Islam ini ditinggalkan satu demi satu. Siapa yang nyuruh meninggalkan?
Ada yang menyuruh itu aliran sesat melalui fatwanya. Ada yang menyuruh itu pemerintahan yang tidak islami melalui kebijakannya. Kullama intaqadat urwatun tashabbatsan nas billati taliha. Setiap ada simpul terputus, ada ajaran berganti, orang-orang berpegangan dengan sisanya. Sisanya dipegang, nanti diputus lagi, pindah, tambah sedikit. Apa saja? Awwaluhunna al-hukmu. Simpul pertama yang akan diputus oleh umatku adalah hukum. Artinya tidak berhukum Islam. Berdirinya kerajaan-kerajaan atau negara-negara sekuler. Dulu kerajaan-kerajaan di Nusantara, kalau di sini kan kerajaan Siak ya. Sultan yang terakhir siapa? Syarif Qasim. Itu kerajaan Islam yang berlaku hukum Islam. Kerajaan-kerajaan kalau di Jawa ya, Kesultanan Banten, lalu ke timur Kesultanan Cirebon, ke timur lagi Kesultanan Mataram, ke timur lagi Kesultanan Sumeneb di Madura, ke timur lagi Kesultanan Bima, Kesultanan Lombok, ke timur lagi Kesultanan Tidore dan Ternate, agak ke utara Kesultanan di Sulawesi. Itu Islam yang dijalankan, hukum Islam yang dijalankan. Tapi bagaimana setelah kemerdekaan, negara ini memang dikendalikan oleh orang-orang sekuler, hasil didikan orang-orang Belanda ya. Kemudian negara kita tidak berhukum Islam. Kemudian yang terakhir apa nanti? Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir nanti akan diputus adalah sholat. Akan ada larangan sholat. 4 tahun lalu ada testing larangan sholat. Cuma yang dilarang bukan sholat di rumah. Yang dilarang sholat di masjid. Ini kan aneh kan? Ini berarti kan memang sasarannya kan umat Islam. Karena orang-orang yang bikin larangan dulu ketahuan. Bikin konser musik-musik. Gak ada tindakan. Sementara yang sholat ke masjid-masjid gak boleh. Dulu masjid-masjid di kota-kota, entah di sini ada apa enggak. Kan dikasih jarak 1 meter. Ada di sini. Ada juga ya. Ini ya mungkin termasuk nubuat dalam hadis ini. Testing. Larangan sholat. Yang enak itu kemarin yang hidup di desa-desa, di kampung-kampung. Karena agak terjangkau larangan. Yang payah ini yang di kota-kota. Nah ini memang nubuatnya seperti itu. Artinya apa? Ke depan ini fitnah agama akan banyak terjadi. Kalau terjadi fitnah-fitnah seperti ini, maka bagaimana? Kalau ada fatwa-fatwa atau peraturan-peraturan yang merubah ajaran agama, asalnya ajaran ini dijalankan dari dulu, sekarang kok dibid'ahkan, dilarang-larang, dibilang haram, maka bagaimana? Hati-hati. Karena itu termasuk serial tanda-tanda akhir zaman. Itu biasanya ya aliran macam-macam. Ada aliran Wahabi, ada aliran Syiah, kemudian ada aliran liberalisme, sekularisme, kemudian juga pluralisme ya, ajaran-ajaran lain yang bermacam-macam itu. Dan ini akan terus muncul. Mengapa terus muncul? Karena umat Islam ini semakin lemah ke depan. Kita ini perlu ya, anak-anak kita dididik, masukkan pondok. Ustadz Ridho ini bikin pondok namanya Ihya Ulumuddin. Kemudian agak jauh dari sini, UAS dan kawan-kawan bikin pondok Nurul Azhar. Lalu Ustadz Zulhendri Rais bikin pondok Darul Hadis Idrusiyah. Dan ustadz-ustadz yang lain. Nah, anak-anak kita ini masuk pondok, ini tujuannya apa? Paling enggak ke depan itu menjaga diri. Mengapa menjaga diri? Karena ke depan ini taruhan yang paling berat itu taruhan keimanan, saudara. Orang ini yang penting beriman ke depan ini. Kalau sekarang ini ya makanan ini yang penting halal atau syubhat. Kalau cari yang halalan thayyibah sekarang ini susah. Syubhat ini sudah lumayan sekarang. Karena rata-rata makanan yang ada syubhat. Yang penting nggak haram. Kadang-kadang masih sempat cari yang haram. Sekarang ini yang penting nggak haram sudah bagus. Karena syubhat itu biasa sekarang. Ini makanan. Kemudian
di dalam beragama yang paling berat ke depan ini menjaga keimanan. Mengapa? Karena dari sana terjadi perubahan dari Timur Tengah. Wahabi ini menguasai tanah suci. Kita para buya di Indonesia ya membentengi umatnya, hati-hati dengan Wahabi. Gimana ajaran Wahabi, Buya? Wahabi ini bahaya. Orang tuh habis sholat baca zikir. Ini ajaran Ahlus Sunnah, baca zikir. Atau Ustadz Wahabi juga ada zikir. Akhirnya pergi umrah. Setelah pergi umrah, dia lihat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kok gak ada zikir. Jangan-jangan Buya itu keliru. Ini masih lumayan karena masalah zikir kan. Ada yang lebih parah. Apa yang lebih parah? Buya menjelaskan di sini tentang aurat perempuan. Aurat perempuan itu sekujur badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau rambut perempuan Buya termasuk aurat. Nah di Saudi ini terjadi perubahan. 7 tahun yang lalu kita kalau pergi haji umrah petugas imigrasi cowok semua. Laki-laki semua. Sekarang ini petugas imigrasi cewek semua dan rambutnya sudah terbuka. Jangankan di imigrasi, saudara yang uangnya banyak biasanya haji umroh yang mahal-mahal. Akhirnya hotelnya ditempatkan di bawahnya tower itu. Di bawah sebelum ke Masjidil Haram kan banyak mall. Toko-toko, ternyata yang jaga perempuan rambutnya kelihatan. Kalau dulu kita ke Saudi penasaran kayak apa mukanya orang Saudi. Karena tutup semua. Sekarang ini dibuka sampai rambutnya. Akhirnya apa? Ragu-ragu. Kata Buya, rambutnya perempuan itu aurat. Ini di Mekah kok dibuka. Jangan-jangan Buya yang keliru. Ini kalau gak belajar agama bahaya saudara. Kalau sampai menghalalkan perkara haram, konsekuensinya keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini saya kira kuliah singkat pada malam ini tentang sejarah asal mula berdirinya Wahabi dan siapa sebenarnya Mustafa Kamal Ataturk. Kalau ada orang bilang katanya dia pengidola Mustafa Kamal Ataturk, mungkin dia gak ngerti. Dia gak ngerti, gak usah diikuti orang gak ngerti. Ya mungkin cari muka aja karena lagi ke negara sana. Mungkin mau pinjam duit, mau apa gitulah. Makanya ngomong gitu. Jangan terlalu diambil hati. Tapi yang penting kita tahu, kita azan sholat isya. Nanti habis sholat isya, insya Allah kita sesi tanya jawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.